Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas yang dimana tugasnya ialah melengkapi ujian akhir semester yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, di mana mata kuliahnya yaitu tafsir tahlili menggunakan kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai Quran surah Maryam. Tapi sebelum masuk ke surah Maryam, mari kita perkenalan dulu nih sama Fitria yang sangat 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 ngefans sama Siti Maryam, Ibu Siti Maryam, Ibunda Maryam lah. Tapi kenalan dulu ya sama Fitria. Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Fitria hadir kembali untuk melengkapi ujian akhir semester 4 seperti yang tadi sudah Fitria sampaikan. Nah, izinkan Fitria memperkenalkan diri ya. Nama Fitria yaitu Ratu Siti Fitria Qatrunada dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, mata kuliahnya Tafsir Tahlili, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Salam kenal teman-teman semua. Adapun poin pembahasan yang pada kali ini akan Fitria sampaikan yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang berada pada ayat pertama sampai ayat ke-15. Yang ketiga, kisah Siti Maryam dan Nabi Isa alaihi salam ayat 16 sampai 36. Lalu yang keempat, kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya ada pada ayat 41 sampai 50. Nah, yang kelima ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Harun, kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Idris di ayat 51 sampai 58. Lalu yang keenam yaitu peringatan untuk generasi yang lalai ayat 59 sampai 98. Nah, yang ketujuh itu aplikasi dalam kehidupannya. Dari poin-poin tersebut bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang yaitu nama surat ini diambil dari tokoh sentralnya, yaitu Siti Maryam, seorang wanita suci yang diabadikan namanya menjadi nama surat, satu-satunya wanita yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai nama surat. Kisah Maryam menjadi sorotan karena kesolihahannya, kesabaran dan juga keikhlasannya dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, terutama saat mengandung Nabi Isa alaihissalam yang dikandung tanpa seorang suami. Nah, kalau di Quran itu kan kita seringkali mendengar tentang kisah-kisah tentang surat-surat seperti surat Yusuf, surat Muhammad, yang dimana itu kan nama dari laki-laki ya, nama dari nabi itu. Lalu ada kisahnya Luqman, nama surah Luqman maksudnya, dan ada Ali Imron, keluarganya Imron. Tapi kalau wanita itu satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Quran namanya secara eksplisit yaitu surah Maryam. Selanjutnya masuk kepada kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ayat 1 sampai 15. Nah, kandungan ayatnya yaitu dalam tafsir Jalalain, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Zakaria yang sudah tua dan istrinya mandul tetapi tetap yakin dan berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan. Allah mengabulkan doanya dengan kelahiran Nabi Yahya, seorang anak yang suci, bijaksana dan berbakti. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada ayat tersebut, yang pertama, doa yang tulus dengan keyakinan bisa mengubah yang tak mungkin jadi mungkin. Nah, anak adalah amanah yang harus dididik dalam iman. Dan poin yang terakhir, sifat tawakal dan sabar mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk kepada kisahnya Siti Maryam dan Nabi Isa ayat 16 sampai 36. Kandungan yang terkandung pada ayatnya yaitu dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Siti Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh ketika merasakan kehamilannya. Malaikat Jibril datang dalam rupa manusia dan memberitahu bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci, yaitu Nabi Isa, tanpa disentuh oleh laki-laki. Ketika dituduh, Allah memberi mukjizat berupa Nabi Isa yang berbicara saat masih bayi. Adapun nilai-nilai yang terkandung
Yang pertama, Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu di luar logika manusia. Yang kedua, Siti Maryam adalah contoh wanita solihah yang sabar dan penuh tawakal. Yang ketiga, mukjizat Nabi Isa menjadi bukti bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan Tuhan. Jadi Nabi Isa itu diberikan mukjizat justru untuk meyakinkan, untuk memverifikasi bahwa Nabi Isa ini adalah seorang nabi, seorang utusan, seorang manusia, bukanlah Tuhan. Nah, selanjutnya kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar, ayat 41 sampai 50. Kandungan ayat yaitu Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq dan penuh kasih kepada ayahnya. Ia menyeru ayahnya agar meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang ayah justru mengusirnya. Meski begitu, Nabi Ibrahim tetap mendoakan kebaikan untuk ayahnya. Adapun nilai-nilai yang terkandung, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan kelembutan, terutama kepada orang tua, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, tetap menghormati orang tua meskipun berbeda keyakinan. Dan yang ketiga, teguh dalam tauhid meskipun sendirian. Jadi orang yang teguh dalam tauhid itu bukan yang rame-rame, tapi kita bisa melihat dari cerminannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau sendiri pun tetap teguh, bahkan berbeda dengan kedua orang tuanya. Selanjutnya kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris alaihissalam yang berada pada ayat 51 sampai 58. Kandungan ayat. Dalam ayat-ayat ini Allah menyebut beberapa nabi lainnya yang juga memiliki kedudukan istimewa, yaitu Musa, Harun, Ismail dan juga Nabi Idris. Dalam tafsir Jalalain memiliki hubungan yang dekat dengan dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang jujur, sabar dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa digambarkan sebagai seorang yang mulia dan mutakalim, berbicara langsung dengan Allah. Nah, Nabi Harun sebagai saudara yang setia mendampingi Nabi Musa dalam dakwah. Sedangkan Nabi Ismail sebagai sosok yang selalu menepati janji dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, Nabi Idris, yang terakhir Nabi Idris digambarkan sebagai nabi yang sangat soleh dan diangkat ke tempat yang tinggi. Allah menyebut mereka sebagai bagian dari golongan yang diberi nikmat karena keistiqomahan dan ketaatan para nabi-nabi tersebut. Adapun nilai-nilai yang terkandung yaitu kejujuran dan keteguhan iman adalah ciri khas para nabi. Kesabaran dalam berdakwah adalah sifat yang harus dicontoh oleh setiap mukmin, tidak hanya dimiliki oleh nabi, tapi untuk mukmin. Yang ketiga, ketekunan dalam menjalankan perintah Allah membawa kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Allah mengangkat derajat hamba-hambanya yang istiqomah dan juga taat. Adapun materi selanjutnya yaitu peringatan untuk generasi yang lalai, ada pada ayat 59 sampai 98. Kandungan ayat dalam tafsir Jalalain, generasi setelah para nabi disebut sebagai golongan yang menyanyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu sehingga mereka tersesat. Tapi Allah memberikan harapan bagi siapa saja yang bertaubat dan berbuat baik. Ayat-ayat ini juga menyampaikan tentang surga dan neraka serta ditutup dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung. Menjaga sholat adalah pondasi utama dalam Islam. Terus jangan mengikuti hawa nafsu yang bisa membawa pada kebinasaan. Yang ketiga, Allah selalu membuka pintu ampunan dan surga untuk hambanya yang kembali. Jadi meskipun dikatakan bahwa generasi setelah Nabi adalah generasi yang lalai, yang menyanyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, tetapi Allah selalu membukakan pintu ampunan dan tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ya masih mau bertaubat, masih mau beriman kepada Allah, Allah akan menerimanya kembali. Masya Allah. Adapun pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tetap berdoa dan yakin pada pertolongan Allah. Meskipun keadaan terlihat mustahil karena Allah mampu melakukan hal di luar logika manusia. Yang kedua, menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal karena ujian adalah cara Allah mengangkat derajat dan membersihkan hati. Yang ketiga, menjaga sholat dan menjauhi hawa nafsu sebagai bentuk menjaga keimanan dan konsisten dalam beribadah. Yang keempat, bersikap santun dan bijak dalam menghadapi perbedaan terutama saat menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan yang kelima, selalu membuka diri untuk bertobat dan memperbaiki diri karena kasih sayang Allah lebih besar dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya
Allah. Masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana pada Quran surah Maryam bukan hanya kumpulan kisah-kisah para nabi, tapi juga pelajaran hidup tentang iman, kesabaran, dan kekuatan doa. Surat ini menunjukkan bagaimana Allah selalu bersama hambanya yang tulus, bahkan saat mereka menghadapi ujian yang tampaknya mustahil. Ketika Siti Maryam, Nabi Zakaria, dan para nabi lainnya mengajarkan bahwa keajaiban bisa datang kapan saja selama kita yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran surah Maryam menjadi pengingat bahwa dalam kondisi sesulit apapun jangan pernah putus asa dari pertolongan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu terima kasih, ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama ya, dan untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.